A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sadaqallahul azim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya ada surga. Kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah Fussilat ayat 30 sampai 31. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah, selawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini, pagi yang ke-6 ya, kita melaksanakan ibadah. Pertama perlu disampaikan yaitu sedekah subuh kita sudah berjalan 5 hari, dan dari 5 hari itu setelah diserahkan kepada yang berhak untuk menerima, dan sisa yang 5 hari padang ada 46.000 ya. Di setiap pagi kita serahkan 50.000 berarti lah 250 tambah 46 di 296. Ini kok ada 50 lebih. 60 berarti bisa untuk 2 orang pagi ini kok. Jadi mudah-mudahan seluruh dan Bapak Ibu berikan dilipat gandakan pahalanya dan diberi keberkahan rezeki yang diterimanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai tausiah kita pada kesempatan kini yaitu judulnya istiqomah ya. 70 dilaku. Di 70 tambah 46. Itu berarti 80 ya. Tambah 46 dilasaratui 26. Tiba sesuai 26.000 untuk pagi besok ya. Mudah-mudahan sampai akhir bisa tetap minimal sebuah setiap pagi ya. Di kajian itu adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya teguh pendirian. Dalam keadaan bagaimanapun kita masih tetap teguh pendirian. Yang kecil teguh pendirian di situ seperti yang disebutkan dalam surah Fussilat Cako, siapa telah mengecewakan Allah Tuhannya. Siapa yang mengecewakan kok? Berarti awak nen bersyahadat. Jadi kalau kita baca kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi
Ndak uang menyuruh bersaksi, tapi aku. Di kalau kalimat aku tu itu ndak ada paksaan. Di kalau ada orang yang lo Muslim ka masuk ke agama Islam, ditanya kini lo, ya, yo lai sebatu ka masuk Islam. Ya, karena kini informasi adalah motif uang non Muslim no masuk Islam, disyahadatkan di beberapa masjid dan masjid besar. Tu mencari uang bau masuk Islam go, dan Islam yang lain go yang uang nen jamaah go, tentu ibu. Dikumpul lah sedekah. Dapat 3 juta, ya gian kena. No agama Katolik go. Setelah dapat, pai lagi no pindah ke agama ni. Kalau beberapa masjid seperti itu. Pai mencari, ya, ada perlu hati-hati. Karena beberapa masjid itu Pak Kemenak pada bagian di WA grup, hati-hati kalau ada di masjid-masjid awak, wang-wang yang seperti itu. Apa? Karena Islam itu tidak dari hatinya, tetapi Islam itu hanya untuk mencari duit. Ya, jadi yang kecil istiqomah itu adalah memang batu-batu dari dalam diri, dari dalam hati. Tidak ada paksaan. Nah, kata Allah, siapa yang telah meyakini Allah Tuhannya, kemudian teguh kepada pendiriannya itu, ya, maka di ayat-ayat berikutnya itu malaikat akan turun. Ya, untuk apa? Untuk menolongnya dalam urusan apa? Urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi urusan dunia ditolong di Allah, urusan akhirat ditolong loh. Jadi berapa bentuknya istiqomah? Ya, dalam buku 1000 nasihat ya para ulama salaf disebutkan ada ampe jalan istiqomah itu. Yang pertama adalah jangan meninggalkan ibadah ketika kita mendapat nikmat dari Allah. Jangan meninggalkan ibadah ketika mendapat nikmat dari Allah. Apa bentuknya? Dia biasa hidup ikut lain biasa-biasa pas-pasin. Kini dia gini nikmat dari Allah. Apa bentuk nikmatnya? Bisa berupa piti, ya, rasaki, berupa penghasilan yang banyak, ya, termasuk berupa jabatan. Jadiko. Nah, ketika saat itu tuh tidak sadar bahwa awak sedang diuji. Dimintalah sedekah ke situ, tidak murah. Ya, dimintalah apa ke situ, tidak murah. Seperti kalau kisah Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub, tahu ibu Nabi Ayub? Lain, di lorong sobok. Ya, namanya tahu ya. Nabi Ayub tuh itu kan pertama orang kaya, video banyak. Kecek setan, ada setan mah itu pada orang dong. Cek setan, ya Allah, Ayub tu boleh hendak kataat dengan Tuhan tu. No kayo, bini no bawang tu. Taat dia tu pada. Ya, jadi kini apa? Coba agi dan kesempatan untuk menggoda Nabi Ayub. Tapi syarat apa? Baset dan Nabi Ayub. Nabi Ayub dikuangin rezekinya. Bapak tanya kepada Allah. Polo tidak no kecil sedan mah kabisa Nabi Ayub lain masih sehat no. Dia lagi sakit Nabi Ayub. Setelah dia lagi sakit, bapak sedan. Akhirnya sedan iblis kok menghalang. Nabi Ayub dari kaya ke miskin, dari sehat ke sakit. Berapa lama sakit? 7 tahun lama. 7 tahun lama sakit. Apa na sakit? Mengkali badan na sakit. Nendak sakit apa na? Lidah jo hati no. Sehingga ketika sakit tu, tu salah kalau binyi apa mah, ya. Ketika sakit kan engkau binyi lah dia nak mu yo udah lah ni kau tapi pai engkau sawang lain. Ya, sampai dah salah do cerita no guntiang abu no juong no abu no untuk paube no bangun Nabi Ayub akan
dera no atau dicambuk no. Ada istri no kopilo no sakit. Akhirnya Nabi Ayub tuh langsung lama sabar akhirnya sehat. Jadi yang pertama dalam bentuk rezeki yang banyak yang diagian Allah kawak jangan tinggal lo ibadah. Bapak kok dak kamayang kini di bapura kerajo yo basasa yo kini. Ya. Yo basasa kerajo. Boleh kok menjadi guru boleh Bu Kau buat ikolah, kau buat itulah ada. Kau bayang Bu. Mayang aku besok pagi kau akan kumpul. Kau nak bayang Pak? Bapak kamayang aku ikut jenah, kamayang kau padi kini kau kau nongkang kini kau kamayang kau apa katu abi kau jauh. Boleh kau Jumat ni. Sawah tu didolok kena. Mayang Jumat kan sombatu kau. Bapak jauh nus tu kau jalan kemari dong. Ya, aku jalan kate jauh ya. Jalan ke Ninau jauh ya. Jalan ke Batu jauh ya. Tu di mana mayang lain? Siko ya ade. Cai katip situ, imam situ. Ya. Semakin dia nikmat ya Allah, semakin jauh. Pada sesungguhnya semakin dia nikmat oleh Allah semakin dekat. Yang kedua, semakin ya jalan istiqomah tu jangan meninggal ibadah ketika awak dapat musibah seperti Nabi Ayub cakap. Jangan tinggal ibadah ketika dapat musibah. Tetapi semakin dapat nikmat, semakin dapat musibah, semakin takut ya Allah. Semakin dapat nikmat ikut titipan. Yakin Allah memang titip kawa. Nikmat yang diberikan awak tak sadar itu adalah ujian. Dan awak sadar no, apabila dapat musibah, itu dan awak sadar deh, ya Allah ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan. Itu ya, ketika sedang dapat ujian musibah. Tapi ketika dapat nikmat, awak nak menyangkut itu sebuah ujian. Kemudian yang ketiga, ya, melaksanakanlah ibadah itu menurut sunnah Allah. Menurut aturan Allah. Jangan melaksanakan ibadah menurut hawa nafsu. Apa menurut hawa nafsu? Gak male mereka mayang kini cai lo mayang kan. Kini awak yakin mayang awak 22 di sana. Gak panik kini mayang 10 cai lo mayang 8 kan. Aduh menurut keinginan selera awak namanya. Gak payah gini lah panik awak gilo mapo ya gilo sembayang ya sekian waktu panjang no sudah sembayang isya ke ceramah lo sudah ceramah beko atau sembayang lo sudah tu banyak lo zikir segala macam panik awak gasul. Pada sesungguhnya kalau model itu cara awak berpikir kapan kita akan beribadah. Jadi beribadah tu menurut aturan Allah, aturan Nabi. Bukan menurut keinginan awak. Dipilih-pilih ibadah awak. Iko na lama kecil awak lah. Iko lah sana. Iko gak payah Iko mah. Pada ada aturan-aturannya. Jadi kalau dalam ibadah tu memang awak tu terpaksa. Harus dipasuh. Namun aturan. Kalau hukum itu terpaksa. Kalau tidak terpasuh tu dah hukum namanya. Kalau menurut keinginan awak berarti mano namono awak itu sebuah proses untuk melawan nen buuk tu. Ya, jadi itu perjuangan namono, perjuangan untuk melawan hawa nafsu awak tu. Berjuang melawan hawa nafsu awak. Ketika awak mampu untuk melawan hawa nafsu tu, maka jadilah yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Tapi kalau menurut keinginan awaknya, tujuannya sama puasa kau la'allakum tattaqun. Tetapi ibadah menurut keinginan awak ana. Sesungguhnya ketika bulan Ramadan itu datang, awak harus punya rencana. Di awal sudah disampaikan rencana awak apa besok ini, rencana awak apa lapis Ramadan, coba pecalian, lai makbul dak rencana awak ko. Ya, lai tercapai dak? Kau nak tercapai dipertanyakan di mana? Ya, dalam apa tahun lamono sebuah rencana tarui, alhamdulillah lape puasa makbul. Tapi tentu ada niat di awak lah udah rencana gini apa? Kambe umah. Rencana apa gini? Mapon itu misalnya itu.
Rencana. Jadi buatlah rencana di awal Ramadan sampai akhir Ramadan, insya Allah makbul. Minimal no hati wak tanam. Ya minimal tu hati tanam. Tapi dia payah ni duit yang gini mah. Ya Allah Tuhan. Kalau memang itu yang terbaik menurutmu, walaupun duit payah tapi hati lain tak payah. Yakin dengan Allah, yakin dengan Allah. Insya Allah malaikat-malaikat akan turun kepadamu. Jangan takut lawak le, jangan camik. Ya, la tahzanu, wala takhafu, wala tahzanu. Jangan takut, jangan camik. Malaikat akan datang menolong awak. Walaupun hidup awak sakitik penghasilan, tapi Allah cukupian. Ado-ado yo jalan ya Allah bagi kau. Kalau awak yakin. Tapi kau dah yakin, itu kan cerita, tentu yang menurut keyakinan kita masing-masing. Ya, semakin kita yakin dengan Allah, maka Allah akan menolong kita. Ya, itu saja yang dapat disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ibadah kita lakukan memang batu-batu mendekatkan diri kepada Allah dan memudahkan urusan dunia sampai kepada akhirat kita. Sekian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.